Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara indahnya Islam, bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang menjelaskan tentang sifat Tuhan secara detail. Agama satu-satunya yang menjelaskan sifat Tuhan secara detail. Terlalu banyak ayat dalam Al-Quran, terlalu banyak hadis dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang Allah begini, Allah begini, Allah begini. Ya, namanya manusia tatkala dia menyembah sesuatu, dia ingin tahu apa yang dia sembah. Maka orang kalau belajar Asma'ullahil Husna, sifat-sifat Allah, dia merasa tentram. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Dijelaskan dengan detail. Sementara agama-agama yang lain enggak ada yang detail. Baik, kita bicara tentang Nasrani. Nasrani yang detail Nabi Isa. Allah tidak begitu detail mereka jelaskan. Bahkan kalau kita baca perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita dapati hal-hal yang aneh dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Isa memiliki sifat-sifat yang seharusnya membuat orang tidak menyembahnya. Bagaimana dia tidur, bagaimana dia makan, bagaimana dia ketakutan, bagaimana dia lari bersembunyi dikejar-kejar oleh orang, ya. Bagaimana kemudian dia akhirnya ditangkap, ya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya. Nah, ini apakah ini pantas jadi Tuhan seperti itu? Harusnya seorang berpikir. Ya, kalau Islam kan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha banyak. Detail dijelaskan tentang sifat-sifat Tuhan, ya. Adapun kita baca sifat-sifat Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, maka banyak yang aneh-aneh. Tuhan berkelahi dengan Israel dan akhirnya kalah, ya. Berkelahi dengan siapa? Yakub alaihissalam. Tuhan menyesal karena sudah menciptakan manusia ternyata bermaksiat. Bagaimana Tuhan menyesal? Kalau menyesal berarti dia enggak duga, oh ternyata aduh menyesal saya ciptakan kalian menyesal. Gimana Tuhan menyesal? Bagaimana Tuhan tidak tahu Nabi Adam sembunyi di mana? Wahai Adam, kau di mana? Adam, kau di mana? Ya. Apakah kau sudah makan buah tersebut? Apakah bajumu sudah terbuka? Gimana Allah masih tidak tahu, masih tanya. Subhanallah. Tuhan berjalan di surga, terdengar suara tapak Tuhan. Langkah-langkah kaki Tuhan. Subhanallah. Jadi gimana kalau Tuhan yang disifatkan ternyata demikian? Tapi kita bicara tentang agama Buddha. Siapa yang mereka tuhankan? Ya, siapa yang mereka tuhankan? Bahwasanya Siddhartha Gautama tidak pernah menciptakan. Ya. Kemudian kalaupun diceritakan, ya akhlaknya yang mulia. Akhlak sebagai manusia, bukan sebagai sesembahan. Bukan sebagai apa? Tuhan. Ya. Apakah Siddhartha Gautama pernah menciptakan bumi dan gunung, semuanya sudah ada sebelum dia ada. Dia muncul semua sudah tersedia. Jadi kayaknya saya punya ada risalah ditulis oleh seorang mahasiswa Madinah dari Thailand tentang masalah Buddha. Dia jelaskan bahwasanya zaman salafnya orang-orang Buddha dahulu, salafus solehnya, ya, salaf itu yang terdahulu. Ya. Mereka tidak pernah mempertuhankan Buddha alaihissalam. Mereka tidak pernah mempertuhankan Buddha, Siddhartha Gautama. Tidak pernah. Setelah generasi-generasi berikutnya baru mereka mempertuhankan siapa? Buddha. Karena tidak ada Buddha pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan tidak pernah Buddha menciptakan ini dan itu. Tidak ada dalam sejarah Buddha demikian. Bagaimana kemudian dia dianggap sebagai Tuhan? Kalau kita bicara tentang misalnya agama Hindu, repot juga tentang sifat-sifat Tuhan. Tuhan ada 3. Ada dewa pencipta, namanya apa? Brahmana. Kemudian ada dewa perusak, namanya Siwa. Dewa pemelihara, namanya apa? Wisnu. Tuhan 3 dan bukan multiple fungsi, ya. Harusnya nama Tuhan bisa semuanya, bisa mencipta, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa memelihara. Ini satu cuma bisa menciptakan. Kalau Brahmana sudah menciptakan antum, ya udah, saya sudah selesai tugas saya. Loh iya, dia mau melihara enggak bisa. Panggil Tuhan yang lain, itu yang pelihara. Pelihara enggak mati-mati, saatnya dia mati, panggil Tuhan ini saatnya mati, kasih mati. Ya. Gimana kemudian? Saya pernah ketemu dengan orang Nasrani. Dia masuk Islam di Masjid Dukobima di Bekasi. Saya tanya, antum kenapa masuk Islam? Sederhana Ustaz, saya berpikir kalau Tuhan 3, banyak masalah, mereka diskusi dulu gimana caranya memutuskan permasalahan.
Tuhan satu kan segera. Kalau Tuhan tiga, diskusi satu enggak setuju, satu setuju, repot ya. Repot. Bagaimana kalau Tuhan tersebut bertengkar? Taib. Brahmana menciptakan seorang namanya Abdullah. Taib ya. Tahu-tahu Wisnu sama Siwa bertengkar. Wisnu bilang ini Abdullah harus hidup. Siwa bilang ini harus mati. Terus gimana? Siapa yang menang kalau begitu? Enggak mungkin menang dua-duanya. Kalau menang dua-duanya berarti Abdullah mati dan hidup. Repot. Kalau kalah dua-duanya tidak pantas dua-duanya jadi Tuhan. Jadi itulah kenyataan yang ada. Bagaimana kemudian sifat-sifat Tuhan penuh dengan kekurangan. Ya, sifat-sifat Tuhan penuh dengan kekurangan. Hanya bisa mencipta, hanya bisa memelihara, hanya bisa merusak. Dan itu bukan ciri sebagai Tuhan. Oleh karenanya agama yang benar-benar menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan secara sempurna dengan detail adalah agama Islam. Agama Islam. Semakin orang ingin mengenal Tuhan, dia semakin beriman. Sebagian agama, kamu jangan terlalu detail-detail masalah ketuhanan. Nanti kamu malah bingung. Tidak, Islam tidak. Ente belajar. Ente perlu kenal siapa Tuhan ente sembah. Bagaimana sifat-sifatnya. Anda akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda semakin khusyuk dalam salat, Anda semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian agama malah dilarang, jangan belajar terlalu detail. Kenapa? Nanti malah bimbang. Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begini? Repot. Sudah, kamu global-global aja, jangan terlalu detail.